Bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjawab tantangan politikus Gerindra Habibur Rahman yang meragukan kemampuan relawan teman Ahok dalam mengumpulkan KTP sesuai syarat untuk maju sebagai calon independen. Ahok menyerukan relawan pendukungnya untuk menagih janji Habibur Rahman jika terbukti mampu mengumpulkan 1 juta KTP. Politikus Gerindra Habibur Rahman mencibir Ahok melalui akun Twitter pribadinya dengan mengatakan dia akan terjun dari puncak Monas jika teman Ahok mampu mengumpulkan KTP data 1 juta formulir KTP sebagai syarat maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra itu menyaksikan jumlah formulir yang dikumpulkan teman Ahok. Hal itu disebabkan selama ini teman Ahok tidak pernah menunjukkan bentuk fisik KTP tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai cibiran Habibur Rahman. Ahok justru mengajak pendukungnya teman Ahok untuk menagih janji Habibur Rahman jika Ahok benar-benar bisa maju melalui jalur independen. Makanya kalau yang menyangsikan nggak apa-apa. Saya suruh teman Ahok kumpulin, tuh udah ada satu yang mau loncat dari Monas. Yang menyangsikan kan? Ya tolong kalian tagih juga yang mau loncat dari Monas. Saya kan cuma risiko nggak ikut nyalon. Ya nggak? Tapi risiko yang ngomong, yang menyangsikan teman Ahok harus loncat dari Monas loh. Kalau saya cuma nggak jadi gubernur loh, biasa-biasa aja. Lo mesti loncat bebas dari Monas. Hanura resmi mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dukungan kepada Ahok diberikan sesuai aspirasi dari para kader partai. Deklarasi dukungan terhadap Ahok dibacakan oleh Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Ongen Sangaji di kantor DPP Hanura. Dukungan terhadap Ahok ini dideklarasikan setelah sebelumnya DPP menyerap aspirasi dari 6 Dewan Pimpinan Cabang Hanura DKI Jakarta. Dukungan tanpa syarat diberikan karena Hanura menilai Ahok selama ini telah berhasil memimpin Jakarta dan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Hanura. Pernyataan deklarasi dukungan ini dihadiri langsung oleh Basuki Cahayapurnama dan Ketua Umum Hanura Wiranto. Dengan dukungan dari Hanura, maka hingga saat ini sudah ada 2 partai politik yang menyatakan dukungan setelah sebelumnya dukungan diberikan oleh Partai Nasdem. Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta memutuskan dan memberikan dukungan kepada Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM sebagai calon Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Dan Ahok, saya bilang tagline-nya cocok. Saya baru tahu tadi, Pak Ongen yang bikin ternyata. Hanura dan Ahok untuk rakyat. Nah, saya juga sama. Sebetulnya itu saya bisa maju langsung dengan partai politik. Karena bagaimanapun saya punya teman banyak partai politik dan ini tidak ada resiko. Saya katakan ini seperti naik mobil saja, naik mobil mewah. Hanura sudah 10, tambah yang lain, tapi tambah ada partai yang bisa langsung nyalonkan saya. Tapi masalahnya ada teman Ahok yang datang, yang udah berusaha. Ketika itu saya sengaja katakan 1 juta ya. Ternyata mereka udah hampir memenuhi waktu itu ya, masih belum ada 2 nama. Terus mereka juga nggak keberatan kita gabung dengan partai politik. Hanya dia. Ahok juga membuat upaya penyelamatan aset negara dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang masih akan melewati sejumlah kajian yang komprehensif. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa proyek Hambalang bukan dalam status penyitaan dan tidak pernah ada kesimpulan yang menyebut Hambalang tidak boleh dilanjutkan. Setelah 4 tahun mangkrak akibat kasus korupsi, proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor kembali menjadi sorotan setelah dikunjungi Presiden Joko Widodo Jumat pekan lalu. Presiden menegaskan bahwa aset negara dalam proyek Hambalang harus diselamatkan. Sejumlah kajian komprehensif yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPKP, dan pihak lain akan dilakukan untuk selanjutnya memutuskan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah. Belum memutuskan apakah ini dilanjutkan atau tidak, kan ada beberapa tahapan tuh. Yang pertama memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk mengkaji lebih lanjut, baik itu dari sisi topografinya maupun dari sisi bangunannya. Yang kedua, kemarin disampaikan juga oleh Presiden bahwa akan meminta BPKP untuk melakukan audit secara menyeluruh
terkait dengan proyek Hambalang itu sendiri. Dan yang ketiga akan dilakukan rapat terbatas. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa proyek Pusat Olahraga Hambalang bukan dalam status penyitaan KPK dan tidak ada kesimpulan yang dikeluarkan KPK bahwa proyek Hambalang tidak boleh dilanjutkan. KPK memberi catatan jika kemudian pemerintah akan melanjutkan proyek Hambalang, maka disarankan untuk melakukan analisis resiko termasuk soal kondisi tanah dan topografi di area proyek Hambalang. Paling tidak, yang pertama adalah kami sampaikan bahwa bangunan yang ada di lokasi tersebut bukan dalam status penyitaan oleh KPK. Kemudian yang kedua, jika pemerintah berkeinginan untuk melanjutkan proyek tersebut, kami menyarankan bahwa pemerintah sebaiknya melakukan analisis risiko dulu yang dilakukan oleh konsultan independen. Apa yang disampaikan pihak KPK ini juga menjawab pernyataan Roy Suryo, Menteri Olahraga di era SBY, yang menyebut bahwa proyek Hambalang tidak dapat dilanjutkan rekomendasi KPK dan DPR. Ya, sehingga dengan demikian di situ jelas betul itu tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan karena ada rekomendasi misalnya dari ABCD. Kemudian itu masih ada ban atau masih ada katakanlah petunjuk dari KPK, tidak boleh kita menyentuh sama sekali karena masih ada hal-hal yang diperlukan masih dalam status barang bukti. Nah, jadi yang saya khawatirkan ada masukan yang tidak tepat ini. Mega proyek di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbiaya 2,5 triliun di tanah seluas 32 hektar ini mulai dikerjakan pada 2010 lalu. Pembangunan mega proyek ini kemudian mangkrak setelah KPK membongkar praktek korupsi yang kemudian menyeret sejumlah nama penting di era SBY. Mereka yang telah ditangkap diantaranya mantan Menpora Andi Malarangeng dan adiknya Cul Malarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Dirut PT Duta Sari Citra Laras Mahfud Suroso, serta sejumlah nama lainnya. Tim Liputan, Metro TV. Hari ini Polda Metro Jaya kembali menetapkan tersangka lain dalam aksi unjuk rasa yang menimbulkan kericuhan pada Selasa kemarin. Dan untuk informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama rekan kami ada Fazila Hairunisa. Fazila, siapa tersangka baru yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya? Zeki, saat ini sudah ada 6 tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya yang dianggap sebagai provokator dan juga pelaku anarkistis pada saat demo supir taksi pada Senin kemarin. Di mana tadi baru saja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini menetapkan 4 tersangka ini yang diduga sebagai pelaku anarkis pada saat demo pada Senin kemarin, dan di mana sebelumnya ada pada malam tadi Senin malam itu 1 tersangka juga telah ditetapkan itu sebagai yang dianggap atau disangkakan merusakkan salah satu unit mobil taksi. Dan siang tadi juga Direktorat Reserse Kriminal Khusus menetapkan tersangka ini yang sebagai provokator di sosial media. Tersangka dengan inisial FY ini ditangkap di Pol Taksi Jakarta Selatan pada Senin malam lalu. Dan FY ini ditangkap karena memprovokasi para supir taksi swasta untuk melakukan demo dengan membawa senjata tajam maupun senjata tumpul serta bom molotov dengan mempostingnya di akun Facebook. Hal ini dipicu karena FY diketahui ini sebelumnya sudah saling ejek dengan supir taksi online ini melalui pesan di Facebook. Dan atas provokasi yang telah dilakukan oleh FY, para peserta demo ini menjadi anarkis dengan melakukan sweeping para pengemudi transportasi online seperti GrabCar, Gojek, dan juga Uber Taksi yang mengakibatkan beberapa dari mereka ini mengalami luka-luka. Dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga mengatakan masih mendalami motif dari FY, dan FY sendiri juga sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan di salah satu perusahaan taksi swasta. FY juga diancam dengan Undang-Undang ITE tentang tindak pidana menyebarkan provokasi melalui akun Facebook, dan ancaman pidana paling lama yaitu 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan berikut adalah keterangan resmi atau terkerangan lebih detail terkait dengan penetapan 4 tersangka baru yang akan diberikan oleh Kombes Pol Krisnamurti. Ini telah dilakukan gelar perkara terhadap 4 orang yang kami tangkap di wilayah Gatot Subroto, Semanggi, dan Sudirman atas nama saudara FI alias Gepeng alias Napi. Yang bersangkutan adalah pengemudi bajai yang ikut demo bersama rombongan taksi kemarin. Yang kedua DI alias Andar. Itu yang bersangkutan adalah juga pengemudi bajai, alamatnya di Jakarta Barat. Yang ketiga MU
pengemudi bajai. Dan yang berikutnya yang keempat, saudara YO alias Joseph, ini adalah ojek online. Dan mereka diduga melakukan provokasi dan tindakan penyerangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap mereka. Sementara kita kenakan pasal 63 ayat 1, junto pasal 12 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dan pasal 218 KUHP tentang tidak mengikuti perintah petugas untuk bubar dari jalan. Zakia, sementara untuk 83 orang yang digiring kepolisian pada Senin malam ini dikembalikan atau dipulangkan karena memang dalam waktu 1x24 jam, namun kepolisian juga masih akan terus memeriksa apakah akan ada tersangka-tersangka lainnya, karena masih dikhawatirkan masih banyak tersangka lainnya yang telah melakukan tindak pidana pada saat demo supir taksi pada Senin lalu. Zakia. Baik, terima kasih Fazila Hairunisa atas informasinya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas saat libur panjang Paskah, kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Fazila Hairunisa di Cikarang, Jawa Barat, kemudian ada Syaza Wisastro di Gadok, Jawa Barat, dan juga ada Lalita Ganda Putri di Garut, Jawa Barat, serta ada NTM Sipor yang akan menginformasikan bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah kota tujuan wisata. Saya akan ke Fazilah terlebih dahulu. Fazilah, bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang? Apa upaya antisipasi kemacetan yang sudah disiapkan di sana? Zakia, saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama ini terpantau ramai lancar, di mana ini keadaan ini berbeda dari sebelumnya, yaitu pada siang hari tadi ini kemacetan atau kepadatan bahkan terjadi sudah dari kilometer 8 hingga kilometer 36 arah ke Cikampek. Dan kepadatan jadi tadi bisa atau dapat diuraikan karena pihak Jasa Marga ini memberlakukan sistem kontraflow atau lawan arah, yaitu di jalur dari arah Cikampek menuju Jakarta, tepatnya di kilometer 36 sampai dengan kilometer 41. Namun meski tidak sepadat kemarin malam, dan ini bisa dilihat kondisi saat ini atau pantauan udara yang kami ambil beberapa saat lalu menggambarkan bahwa kondisi atau gambaran arus lalu lintas di Cikarang Utama ini terpantau ramai lancar. Dan meski tidak sepadat kemarin malam, di mana pertumbuhan volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama ini naik hingga 20%, namun Jasa Marga memprediksi bahwa hari ini kalau kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama ini akan mencapai 90 hingga 95 ribu. Dan selain itu, skenario buka tutup tempat istirahat ini juga dilakukan untuk menertibkan manuver kendaraan. Sementara puncak kepadatan ini menurut pihak Jasa Marga sudah terjadi pada tadi malam dan diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu nanti. Dan nantinya pada puncak arus balik, salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Jasa Marga di gerbang tol Cikarang Utama ini yaitu akan meregulerkan gerbang tol otomatis untuk mempercepat antrian. Kemudian jika antrian sudah mencapai 1 km, ini maka petugas tol akan menurunkan atau petugasnya untuk menjemput kendaraan juga akan membuat pengalihan jalur dengan mengarahkan untuk keluar ke Cikarang Barat 2. Namun pihak Jasa Marga juga menilai salah satu faktor terjadinya kepadatan ini terjadi karena mobil dalam ukuran besar gitu atau truk dengan kendaraan pribadi ini dalam waktu yang bersamaan, sehingga pada hari biasa pun dengan adanya mobil-mobil besar ini sudah mempengaruhi kelancaran, ditambah apalagi dengan volume kendaraan yang meningkat pada saat libur-libur ini bisa menjadi sesuatu hal atau salah satu faktor penyebab yang dapat dipertimbangkan. Ya baik, terima kasih Fazila, dan selanjutnya saya akan menuju ke Garut, Jawa Barat. Ada Lalita Ganda Putri di sana. Lalita, jika di Cikarang kondisi arus lalu lintas ramai lancar, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di jalur utama menuju Bandung dan juga sekitarnya?
Iya, sejauh pantauan kami dari pagi, sore hingga petang ini, jalur selatan Provinsi Jawa Barat ini atau tepatnya di kawasan Garut memang masih cenderung ramai dan lancar. Belum terjadi kepadatan yang berarti di kawasan Bandung ini. Saya akan melaporkan di lokasi yang paling dekat dengan saya, yakni di kawasan Leles, Kabupaten Garut. Di titik ini pun juga masih dalam keadaan ramai lancar, namun ada penambahan jumlah kendaraan. Justru malah dari kendaraan dari arah kota Garut menuju ke Bandung yang mendominasi. Nah, ini bisa diperkirakan karena kota Garut atau wilayah Garut ini juga ada beberapa lokasi-lokasi wisata. Dan saya pun tadi juga sempat ke lokasi wisata tertentu yang mereka atau pengunjungnya lebih banyak juga datang dari wilayah Bandung dan juga Jakarta serta sekitarnya. Mereka memang sengaja menggunakan waktu liburan mereka di liburan Paskah ini ke lokasi wisata di Garut dan kemudian nanti mereka akan kembali lagi ke Bandung. Dan selain di Leles, Leles ini juga merupakan lokasi atau jalan alternatif menuju ke Tasikmalaya. Namun jika dibandingkan lajur dari arah Garut menuju Bandung, untuk arah Tasikmalaya ini justru lebih sedikit jumlah kendaraannya. Dan sekarang kita bergeser ke bagaimana situasi di Nagrek. Di Nagrek, Kabupaten Bandung, ini pun juga jalanan masih ramai dan lancar. Belum ada peningkatan kendaraan, jumlah kendaraan yang berarti di sini. Dan sebenarnya diperkirakan akan adanya peningkatan jumlah kendaraan pada malam nanti. Dan jika kita bandingkan dengan sehari kemarin, kondisi kepadatan arus ini pun juga terjadi pada malam hari. Bisa dibayangkan mungkin karena warga ataupun para pelancong yang akan menggunakan waktu liburnya, mereka memilih waktu yang tidak dengan cuaca tidak panas, maka itu mereka lebih memilih di sore hari. Ada juga karena beberapa kendaraan itu juga masih berada di wilayah tol dari arah Jakarta, yakni seperti tol Cipularang. Zakia. Baik, Lalita, terima kasih atas informasinya dan sekarang kami akan bergabung bersama dengan NTMC Polri. Sudah ada Bribda Satria di sana. Bribda Satria, bagaimana dari pantauan NTMC terkait dengan arus lalu lintas di kota-kota tujuan wisata? Terima kasih Zakia dan juga selamat sore pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri untuk mengupdate situasi arus lalu lintas terkini di beberapa titik jalan yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV kami. Yang pertama kita lihat memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Bandung, Jawa Barat. Soal kendaraan dari arah Jalan Asia Afrika yang tersebut arah dan ternyata, atau tepatnya di sisi kami dari arah bawah yang tersebut pada atas pada sore hari ini cukup ramai namun masih normal. Dan peningkatan volume kendaraan bisa akan terjadi malam nanti. Dan juga perlu diantisipasi kendaraan umum yang mengakibatkan juga turunkan penumpang di hujan agar menurunkan laju kecepatan normal kendaraan Anda. Dan selanjutnya mari kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Malioboro, Jakarta. Sementara kendaraan dari arah Bakar Ali tersebut pada saat tepatnya di kami dari arah kiri dan sebelah atas beberapa kota laut seperti dari kepadatan namun pada sore hari tidak berangsur normal. Sedangkan kondisi arus lalu lintas dari arah Jalan Bakar Ali dan sebelah atas atau tepatnya di sisi kami dari arah kiri dan sebelah arah kanan masih dalam keadaan cukup lancar. Para pengendara bermotivasi terhadap kejelasan di lalu di kawasan ini dari kendaraan tradisional yang parkir di pinggir jalan. Kawasan ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan di kota Jakarta. Dan terakhir mari kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Jalan tol kendaraan dari arah Jalan Sudirman dan arah Jembatan Ampera, tepatnya di sisi kami ada di sebelah kanan. Masih dalam keadaan cukup normal, sedangkan kondisi arus lalu lintas dari arah Jembatan Ampera yang menuju arah Jalan Sudirman, tepatnya di sisi kami ada di sebelah kiri juga masih dalam keadaan normal. Belum ada peningkatan volume kendaraan yang terjadi pada sore hari ini. Dan juga demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan kita bersama dalam berkendara, kami himbau kepada para pengendara agar tetap mematuhi rambu lalu lintas demi kelancaran kita bersama. Ya pemirsa, bagi Anda yang akan berwisata bersama keluarga, jangan lupa untuk mengecek kendaraan dan juga kelengkapan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda di jalan. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119.
dan tetaplah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Demikian dari NTMC Polri, semoga bermanfaat dan salam Tribrata. Silakan rekan Zakia. Baik, terima kasih Bribda Satria atas informasinya, dan sebelumnya ada Lalita Ganda Putri serta ada Fazila Hairunisa. Terima kasih teman-teman. Kejaksaan Agung akan melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin dari Pemprov Jawa Timur tahun 2014 senilai 5 miliar rupiah, Lanyala Mataliti. Perintah untuk melakukan penjemputan paksa jika tidak segera memenuhi panggilan kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Lanyala Mataliti disampaikan oleh Jaksa Agung M. Prasetyo. Di sela kunjungannya ke kantor kejaksaan di Mojokerto, Jawa Timur, instruksi tersebut disampaikan Jaksa Agung kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang kini tengah menangani kasus yang menjerat Ketua Umum PSSI tersebut. Jaksa Agung menegaskan pihaknya tidak gentar dengan ancaman dari ormas pendukung tersangka yang akan melakukan perlawanan jika kejaksaan akan melakukan penjemputan paksa dan menahan Ketua Kadin Jatim tersebut. Dipaksa seperti apa itu, Pak? Kalau tidak memenuhi panggilan atau mematuhi proses hukum, tentunya ada langkah-langkah seperti itu. Ya. Apakah tidak takut nanti akan menghilangkan barang bukti, Pak? Ya, gimana? Apakah tidak takut nanti akan menghilangkan barang bukti? Karena itulah. Makanya langkah-langkah itu kalau memang diperlukan harus kita lakukan. Ada batasannya nggak benturan dengan PP, Pak? Apanya? Waktu untuk penjemputan paksa? Ada tata cara penjemputan paksa itu. Tadi baru dipanggil sekali, katanya nggak hadir. Ini maksudnya Lanyala kan? Iya. Sekali tidak hadir, nanti dipanggil lagi untuk kedua kalinya. Kejaksaan melaksanakan tugas negara. Ya, kenapa harus takut? Sementara alasan ketidakhadiran untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, menurut kuasa hukum Lanyala, karena menunggu hingga adanya putusan gugatan pra-peradilan yang tengah berproses. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Lanyala mempertanyakan dasar penetapan sebagai tersangka. Ini kan pra itu untuk menguji dia benar enggak formalitasnya. Kalau benar, baru ujiannya betul, baru laksanakan. Itu logikanya di sana. Ini kan pengujian, bukan gugatan perdata atau tun. Ini kan menguji apakah tindakan penyidik itu betul atau tidak. Kalau sudah dinyatakan betul, lanjutkan. Dinyatakan salah, berhentikan, dibenahi nantinya. Artinya kalau ada panggilan lagi, tetap Pak Jala kemungkinan belum datang. Saya akan kirim surat seperti ini lagi. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hingga saat ini telah 2 kali mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka kepada Lanyala Mataliti. Tim Liputan Metro TV. Mataliti belum memenuhi pemanggilan kedua sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin tahun 2012. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan menyiapkan panggilan ketiga jika Lanyala kembali tidak hadir. Pemanggilan kedua terkait dengan kasus korupsi Ketua Kadin Jatim Lanyala Mataliti jatuh pada hari ini. Kedatangan pihak Lanyala Mataliti masih menunggu atau ditunggu oleh pihak Kejati. Jika pada pemanggilan kedua ini Lanyala tidak hadir, maka Kejati akan melayangkan surat pemanggilan ketiga, dan apabila pada pemanggilan ketiga tidak hadir, maka akan dilakukan penjemputan paksa. Adapun terkait dengan isu bahwa Lanyala Mataliti berada di luar negeri, pihak Kejati akan melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Kejati Jatim sendiri telah mengajukan pencegahan sejak 17 Maret yang lalu. Undang-undang dalam kitab undang-undang hukum acara pidana menyebutkan apabila 2 kali telah dilakukan pemanggilan yang patut, tersangka harus menghormati dan harus hadir ya dan memberi keterangan. Nah, sampai saat ini yang bersangkutan belum datang. Seandainya yang bersangkutan tidak datang yang kedua, itu kan memerintahkan supaya memberi kewenangan kepada penyidik untuk memerintahkan untuk melakukan panggilan kepada yang bersangkutan untuk dihadirkan secara paksa. Cuman kita masih bertikat baik bahwa yang bersangkutan akan datang, dan jika sampai hari ini tidak datang, kita akan melayangkan panggilan yang ketiga.
Nah, Evi diketahui ini sebelumnya sudah saling ejek dengan supir taksi online ini melalui pesan di Facebook. Atas provokasi yang telah dilakukan oleh FY, para peserta demo ini menjadi anarkis dengan melakukan sweeping para pengemudi transportasi online seperti GrabCar, Gojek, dan juga Uber Taksi yang mengakibatkan beberapa dari mereka ini mengalami luka-luka. Dan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya juga mengatakan masih mendalami motif dari FY, dan FY sendiri juga sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan di salah satu perusahaan taksi swasta. FY juga diancam dengan Undang-Undang ITE tentang tindak pidana menyebarkan provokasi melalui akun Facebook, dan ancaman pidana paling lama yaitu 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan berikut adalah keterangan resmi atau terkerangan lebih detail terkait dengan penetapan 4 tersangka baru yang akan diberikan oleh Kombes Pol Krisnamurti. Ini telah dilakukan gelar perkara terhadap 4 orang yang kami tangkap di wilayah Gatot Subroto, Semanggi, dan Sudirman atas nama saudara FI alias Gepeng alias Napi. Yang bersangkutan adalah pengemudi bajai yang ikut demo bersama rombongan taksi kemarin. Yang kedua DI alias Andar, itu yang bersangkutan adalah juga pengemudi bajai, alamatnya di Jakarta Barat. Yang ketiga MU, pengemudi bajai. Dan yang berikutnya yang keempat, saudara YO alias Joseph, ini adalah ojek online. Ya, mereka diduga melakukan provokasi dan tindakan penyerangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap mereka. Sementara kita kenakan pasal 63 ayat 1 junto pasal 12 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dan pasal 218 KUHP tentang tidak mengikuti perintah petugas untuk bubar dari jalan. Zakia, sementara untuk 83 orang yang digiring kepolisian pada Senin malam ini dikembalikan atau dipulangkan karena memang dalam waktu 1x24 jam, namun kepolisian juga masih akan terus memeriksa apakah akan ada tersangka-tersangka lainnya, karena masih dikhawatirkan masih banyak tersangka lainnya yang telah melakukan tindak pidana pada saat demo supir taksi pada Senin lalu. Zakia. Baik, terima kasih Fazila Hairunisa atas informasinya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas saat libur panjang Paskah, kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami. Ada Fazila Hairunisa di Cikarang, Jawa Barat, kemudian ada Syaza Wisastro di Gadok, Jawa Barat, dan juga ada Lalita Ganda Putri di Garut, Jawa Barat, serta ada NTMC Polri yang akan menginformasikan bagaimana pantauan lalu lintas di sejumlah kota tujuan wisata. Saya akan ke Fazila terlebih dahulu. Fazila, bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang? Apa upaya antisipasi kemacetan yang sudah disiapkan di sana? Zakia, saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama ini terpantau ramai lancar, di mana ini keadaan ini berbeda dari sebelumnya, yaitu pada siang hari tadi ini kemacetan atau kepadatan bahkan terjadi sudah dari kilometer 8 hingga kilometer 36 arah ke Cikampek. Dan kepadatan jadi tadi bisa atau dapat diuraikan karena pihak Jasa Marga ini memberlakukan sistem kontraflow atau lawan arah, yaitu di jalur dari arah Cikampek menuju Jakarta, tepatnya di kilometer 36 sampai dengan kilometer 41. Namun meski tidak sepadat kemarin malam, dan ini bisa dilihat kondisi saat ini atau pantauan udara yang kami ambil beberapa saat lalu menggambarkan bahwa kondisi atau gambaran arus lalu lintas di Cikarang Utama ini terpantau ramai lancar. Dan meski tidak sepadat kemarin malam, di mana pertumbuhan volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang. Bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjawab tantangan politikus Gerindra Habibur Rahman yang meragukan kemampuan relawan teman Ahok dalam mengumpulkan KTP sesuai syarat untuk maju sebagai calon independen. Ahok menyerukan relawan pendukungnya untuk menagih janji Habibur Rahman jika terbukti mampu mengumpulkan 1 juta KTP. Politikus Gerindra Habibur Rahman mencibir Ahok melalui akun Twitter pribadinya dengan mengatakan dia akan terjun dari puncak Monas jika teman Ahok mampu mengumpulkan KTP data 1 juta formulir KTP sebagai syarat maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra itu menyaksikan jumlah formulir yang dikumpulkan teman Ahok.
Hal itu disebabkan selama ini teman Ahok tidak pernah menunjukkan bentuk fisik KTP tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai cibiran Habibur Rahman. Ahok justru mengajak pendukungnya teman Ahok untuk menagih janji Habibur Rahman jika Ahok benar-benar bisa maju melalui jalur independen. Makanya kalau yang menyaksikan nggak apa-apa. Saya suruh teman Ahok kumpulin, tuh udah ada satu yang mau loncat dari Monas. Yang menyaksikan kan? Ya tolong kalian tagih juga yang mau loncat dari Monas. Saya kan cuma resiko nggak ikut nyalon. Ya nggak? Tapi resiko yang ngomong, yang menyaksikan teman Ahok harus loncat dari Monas loh. Kalau saya cuma nggak jadi gubernur, biasa-biasa aja. Lu mesti loncat bebas dari Monas. Hanura resmi mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dukungan kepada Ahok diberikan sesuai aspirasi dari para kader partai. Deklarasi dukungan terhadap Ahok dibacakan oleh Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Ongen Sangaji di kantor DPP Hanura. Dukungan terhadap Ahok ini dideklarasikan setelah sebelumnya DPP menyerap aspirasi dari 6 Dewan Pimpinan Cabang Hanura DKI Jakarta. Dukungan tanpa syarat diberikan karena Hanura menilai Ahok selama ini telah berhasil memimpin Jakarta dan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Hanura. Pernyataan deklarasi dukungan ini dihadiri langsung oleh Basuki Cahayapurnama dan Ketua Umum Hanura Wiranto. Dengan dukungan dari Hanura, maka hingga saat ini sudah ada 2 partai politik yang menyatakan dukungan setelah sebelumnya dukungan diberikan oleh Partai Nasdem. Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi DKI Jakarta memutuskan dan memberikan dukungan kepada Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM sebagai calon Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Dan Ahok, saya bilang tagline-nya cocok. Saya baru tahu tadi, Pak Ongen yang bikin ternyata. Hanura dan Ahok untuk rakyat. Nah, saya juga sama. Sebetulnya itu saya bisa maju langsung dengan partai politik. Karena bagaimanapun saya punya teman banyak partai politik dan ini tidak ada risiko. Saya katakan ini seperti naik mobil saja, naik mobil mewah. Hanura sudah 10, tambah yang lain, tapi tambah ada partai yang bisa langsung nyalonkan saya. Tapi masalahnya ada teman Ahok yang datang, yang udah berusaha. Ketika itu saya sengaja katakan 1 juta ya. Ternyata mereka udah hampir memenuhi waktu itu ya, masih belum ada 2 nama. Terus mereka juga nggak keberatan kita gabung dengan partai politik. Hanya dia. Ahok juga membuka upaya penyelamatan aset negara dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang masih akan melewati sejumlah kajian yang komprehensif. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa proyek Hambalang bukan dalam status penyitaan dan tidak pernah ada kesimpulan yang menyebut Hambalang tidak boleh dilanjutkan. Setelah 4 tahun mangkrak akibat kasus korupsi, proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Hambalang Bogor kembali menjadi sorotan setelah dikunjungi Presiden Joko Widodo Jumat pekan lalu. Presiden menegaskan bahwa aset negara dalam proyek Hambalang harus diselamatkan. Sejumlah kajian komprehensif yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPKP dan pihak lain akan dilakukan untuk selanjutnya memutuskan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah. Belum memutuskan apakah ini dilanjutkan atau tidak, kan ada beberapa tahapan tuh. Yang pertama memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk mengkaji lebih lanjut, baik itu dari sisi topografinya maupun dari sisi bangunannya. Yang kedua, kemarin disampaikan juga oleh Presiden bahwa akan meminta BPKP untuk melakukan audit secara menyeluruh terkait dengan proyek Hambalang itu sendiri. Dan yang ketiga akan dilakukan rapat terbatas. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa proyek pusat olahraga Hambalang bukan dalam status penyitaan KPK dan tidak ada kesimpulan yang dikeluarkan KPK bahwa proyek Hambalang tidak boleh dilanjutkan. KPK memberi catatan jika kemudian pemerintah akan melanjutkan proyek Hambalang, maka disarankan untuk melakukan analisis resiko termasuk soal kondisi tanah dan topografi di area proyek Hambalang. Paling tidak, yang pertama adalah kami sampaikan bahwa bangunan yang ada di lokasi tersebut bukan dalam status penyitaan oleh KPK. Kemudian yang kedua,
jika pemerintah berkeinginan untuk melanjutkan proyek tersebut, kami menyarankan bahwa pemerintah sebaiknya melakukan analisis risiko dulu yang dilakukan oleh konsultan independen. Apa yang disampaikan pihak KPK ini juga menjawab pernyataan Roy Suryo, Menteri Olahraga di era SBY, yang menyebut bahwa proyek Hambalang tidak dapat dilanjutkan rekomendasi KPK dan DPR. Ya, sehingga dengan demikian di situ jelas betul itu tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan karena ada rekomendasi misalnya dari ABCD. Kemudian itu masih ada ban atau masih ada katakanlah petunjuk dari KPK, tidak boleh kita menyentuh sama sekali karena masih ada hal-hal yang diperlukan masih dalam status barang bukti. Nah, jadi yang saya khawatirkan ada masukan yang tidak tepat ini. Mega proyek di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbiaya 2,5 triliun di tanah seluas 32 hektar ini mulai dikerjakan pada 2010 lalu. Pembangunan mega proyek ini kemudian mangkrak setelah KPK membongkar praktek korupsi yang kemudian menyeret sejumlah nama penting di era SBY. Mereka yang telah ditangkap diantaranya mantan Menpora Andi Malarangeng dan adiknya Cul Malarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Dirut PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso, serta sejumlah nama lainnya. Tim Liputan, Metro TV. Hari ini Polda Metro Jaya kembali menetapkan tersangka lain dalam aksi unjuk rasa yang menimbulkan kericuhan pada Selasa kemarin. Dan untuk informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama rekan kami ada Fazila Hairunisa. Fazila, siapa tersangka baru yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya? Zeki, saat ini sudah ada 6 tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya yang dianggap sebagai provokator dan juga pelaku anarkistis pada saat demo supir taksi pada Senin kemarin, di mana tadi baru saja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini menetapkan 4 tersangka ini yang diduga sebagai pelaku anarkis pada saat demo pada Senin kemarin, dan di mana sebelumnya ada pada malam tadi Senin malam itu 1 tersangka juga telah ditetapkan itu sebagai yang dianggap atau disangkakan merusakkan salah satu unit mobil taksi. Dan siang tadi juga Direktorat Reserse Kriminal Khusus menetapkan tersangka ini yang sebagai provokator di sosial media. Tersangka dengan inisial FY ini ditangkap di Pol Taksi Jakarta Selatan pada Senin malam lalu. Dan FY ini ditangkap karena memprovokasi para supir taksi swasta untuk melakukan demo dengan membawa senjata tajam maupun senjata tumpul serta bom molotov dengan mempostingnya di akun Facebook. Hal ini dipicu karena Zakia. Baik, Lalita, terima kasih atas informasinya dan sekarang kami akan bergabung bersama dengan NTMC Polri. Sudah ada Bribda Satria di sana. Bribda Satria, bagaimana dari pantauan NTMC terkait dengan arus lalu lintas di kota-kota tujuan wisata? Terima kasih dan juga selamat sore pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri untuk mengupdate situasi arus lalu lintas ini di beberapa ruas jalan yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV kami. Yang pertama kita lihat memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Bandung, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah Jalan Asia Afrika yang menuju ke arah dan menuju ke atau tepatnya di sisi kami dari arah bawah yang menuju ke arah atas pada sore hari cukup ramai namun masih normal, dan peningkatan volume arus kendaraan diprediksi akan terjadi malam nanti. Dan juga perlu diantisipasi kendaraan umum yang mengakibatkan juga turunkan penumpang di hujan agar menurunkan laju kecepatan normal kendaraan Anda. Dan selanjutnya mari kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Malioboro, Jakarta. Sementara kendaraan dari arah Bakar Ali menuju ke arah Bandung tepatnya di kami dari arah kiri dan ke arah atas beberapa kota laut seperti dari kepadatan namun pada sore hari tidak berangsur normal. Sedangkan kondisi arus lalu lintas dari arah Bakar Ali dan ke arah Pasar Kembang atau tepatnya di sisi kami dari arah kiri dan ke arah kanan masih dalam keadaan cukup lancar. Para pengendara dengan hati-hati terhadap kejelasan di lalu lintas di kawasan ini dan kendaraan tradisional yang parkir di pinggir jalan. Kawasan ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan di kota Jakarta. Dan terakhir mari kita pantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Jalan tol arus kendaraan dari arah Jalan Sudirman dan ke arah Jembatan Ampera, tepatnya di sisi kami ada di sebelah kanan. Masih dalam keadaan cukup normal, sedangkan kondisi arus lalu lintas dari arah Jembatan Ampera yang menuju arah Jalan Sudirman, tepatnya di sisi kami ada di sebelah kiri juga masih dalam keadaan normal. Belum ada peningkatan volume kendaraan yang terjadi pada sore hari ini. Dan juga demi kelancaran, keamanan dan
kenyamanan kita bersama dalam berkendara, kami himbau kepada para pengendara agar tetap mematuhi rambu lalu lintas demi kelancaran kita bersama. Ya pemirsa, bagi Anda yang akan berwisata bersama keluarga, jangan lupa untuk mengecek kendaraan dan juga kelengkapan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda di jalan. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Dan tetaplah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Demikian dari NTMC Polri, semoga bermanfaat dan salam Tribrata. Silakan rekan Zakia. Baik, terima kasih Bribda Satria atas informasinya, dan sebelumnya ada Lalita Ganda Putri serta ada Fazila Hairunisa. Terima kasih teman-teman. Kejaksaan Agung akan melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin dari Pemprov Jawa Timur tahun 2014 senilai 5 miliar rupiah, Lanyala Mataliti. Perintah untuk melakukan penjemputan paksa jika tidak segera memenuhi panggilan kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Lanyala Mataliti disampaikan oleh Jaksa Agung M. Prasetyo. Di sela kunjungannya ke kantor kejaksaan di Mojokerto, Jawa Timur, instruksi tersebut disampaikan Jaksa Agung kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang kini tengah menangani kasus yang menjerat Ketua Umum PSSI tersebut. Jaksa Agung menegaskan pihaknya tidak gentar dengan ancaman dari ormas pendukung tersangka yang akan melakukan perlawanan jika kejaksaan akan melakukan penjemputan paksa dan menahan Ketua Kadin Jatim tersebut. Dipaksa seperti apa itu, Pak? Kalau tidak memenuhi panggilan atau mematuhi proses hukum, tentunya ada langkah-langkah seperti itu. Ya. Apakah tidak takut nanti akan menghilangkan barang bukti, Pak? Ya, gimana? Apakah tidak takut nanti akan menghilangkan barang bukti? Karena itulah, makanya langkah-langkah itu kalau memang diperlukan harus kita lakukan. Ada batasannya nggak benturan dengan PP, Pak? Utama ini naik hingga 20%, namun Jasa Marga memprediksi bahwa hari ini kalau kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama ini akan mencapai 90 hingga 95 ribu. Dan selain itu skenario buka tutup tempat istirahat ini juga dilakukan untuk menertibkan manuver kendaraan. Sementara puncak kepadatan ini menurut pihak Jasa Marga sudah terjadi pada tadi malam dan diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu nanti. Dan nantinya pada puncak arus balik salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Jasa Marga di gerbang tol Cikarang Utama ini yaitu akan meregulerkan gerbang tol otomatis untuk mempercepat antrian. Kemudian jika antrian sudah mencapai 1 km, ini maka petugas tol akan menurunkan atau petugasnya untuk menjemput kendaraan juga akan membuat pengalihan jalur dengan mengarahkan untuk keluar ke Cikarang Barat 2. Namun pihak Jasa Marga juga menilai salah satu faktor terjadinya kepadatan ini terjadi karena mobil dalam ukuran besar gitu atau truk dengan kendaraan pribadi ini dalam waktu yang bersamaan, sehingga pada hari biasa pun dengan adanya mobil-mobil besar ini sudah mempengaruhi kelancaran, ditambah apalagi dengan volume kendaraan yang meningkat pada saat libur-libur ini bisa menjadi sesuatu hal atau salah satu faktor penyebab yang dapat dipertimbangkan. Ya baik, terima kasih Fazila, dan selanjutnya saya akan menuju ke Garut, Jawa Barat. Ada Lalita Ganda Putri di sana. Lalita, jika di Cikarang kondisi arus lalu lintas ramai lancar, bagaimana dengan kondisi lalu lintas di jalur utama menuju Bandung dan juga sekitarnya? Iya, sejauh pantauan kami dari pagi, sore hingga petang ini, jalur selatan Provinsi Jawa Barat ini atau tepatnya di kawasan Garut memang masih cenderung ramai dan lancar. Belum terjadi kepadatan yang berarti di kawasan Bandung ini. Saya akan melaporkan di lokasi yang paling dekat dengan saya, yakni di kawasan Leles, Kabupaten Garut. Di titik ini pun juga masih dalam keadaan ramai lancar, namun ada penambahan jumlah kendaraan. Justru malah dari kendaraan dari arah kota Garut menuju ke Bandung yang mendominasi. Nah, ini bisa diperkirakan karena kota Garut atau wilayah Garut ini juga ada beberapa lokasi-lokasi wisata. Dan saya pun tadi juga sempat ke lokasi wisata tertentu yang mereka atau pengunjungnya lebih banyak juga datang dari wilayah Bandung dan juga Jakarta serta sekitarnya.
mereka memang sengaja menggunakan waktu liburan mereka di liburan Paskah ini ke lokasi wisata di Garut, dan kemudian nanti mereka akan kembali lagi ke Bandung. Dan selain di Leles, Leles ini juga merupakan lokasi atau jalan alternatif menuju ke Tasikmalaya. Namun jika dibandingkan lajur dari arah Garut menuju Bandung, untuk arah Tasikmalaya ini justru lebih sedikit jumlah kendaraannya. Dan sekarang kita bergeser ke bagaimana situasi di Nagrek. Di Nagrek, Kabupaten Bandung, ini pun juga jalanan masih ramai dan lancar, belum ada peningkatan kendaraan, jumlah kendaraan yang berarti di sini, dan sebenarnya diperkirakan akan adanya peningkatan jumlah kendaraan pada malam nanti. Dan jika kita bandingkan dengan sehari kemarin, kondisi kepadatan arus ini pun juga terjadi pada malam hari. Bisa dibayangkan mungkin karena warga ataupun para pelancong yang akan menggunakan waktu liburnya, mereka memilih waktu yang tidak dengan cuaca tidak panas, maka itu mereka lebih memilih di sore hari. Ada juga karena beberapa kendaraan itu juga masih berada di wilayah tol dari arah Jakarta, yakni seperti tol Cipularang.